Ya, salam sobat sekalian, bertemu kembali dengan si blog. Di sebelah kanan saya ada satu update nih. Update dari custom Honda CT 100 terakhir yang saya buat. Langsung aja kita simak yuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi secara umum sekilas ya mengenai Honda CT series custom yang saya buat ini kayak nggak ada perubahan. Bener, nggak ada perubahan karena platformnya masih tetap sama teman-teman sekalian. Ya, teman-teman bisa lihat ya platformnya yang saya buat itu tetap cup trailnya Honda. Nah, gitulah teman-teman sekalian. Nah, jadi CT sendiri itu berasal dari kata cup trailnya, gitu ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan coba lebih mendetail melihatnya sekarang. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian depannya teman-teman sekalian. Yes, jadi konsepnya masih tetap sama CT, di mana dia menggunakan suspensi full frame. Namun yang menarik jika sebelumnya kita menggunakan suspensi Honda, entah Honda CB atau apa gitu ya, Honda CB 100 yang masih tromol. Namun sekarang kita sudah mengaplikasikan suspensi yang lebih modern sedikit, yaitu menggunakan suspensi GL Pro atau Mega Pro gitu ya teman-teman sekalian. Suspensinya masih berjenis suspensi teleskopik biasa gitu teman-teman sekalian. Diameternya sedikit lebih lebar bila dibandingkan dengan diameter dari suspensi Honda CB yang awalnya kita pakai di motor ini gitu ya. Tetap menggunakan kayak karet di bagian tengahnya gitu teman-teman bisa lihat di sini ya. Sementara kita bisa lihat setangnya saya mulai ganti juga dengan setang yang sedikit lebih tinggi, nah gitulah teman-teman sekalian ya. Stangnya sedikit lebih tinggi dengan teman-teman bisa lihat di sini ada kayak detail lampu sen. Lampu sennya saya juga membuat lampu sen ini dengan referensi dari Honda CT 125 dan juga Honda CT sebelumnya 110 dan Honda CT yang sudah pernah dirilis oleh Honda di tahun-tahun yang lalu, di mana lampu sen ini ditempel di bagian setangnya sendiri tinggi gitu teman-teman sekalian. Ini boleh dibilang hampir banyak yang berubah, setangnya diganti, terus habis itu gasnya juga diganti teman-teman sekalian bisa lihat di sini, dan juga kita menghadirkan sistem master rem karena di sini kita sudah menggunakan rem depan yang sudah cakram gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, rem cakramnya ini saya menggunakan berasal dari rem cakram sistemnya itu dari Honda Supra ya, Honda Bebek Supra. Nah, gitu loh teman-teman sekalian untuk bagian depannya. Dan teman-teman bisa lihat juga untuk bagian depannya lampunya saya menggunakan lampu LED sekarang ya, dengan speedometer juga sedikit sudah diubah gitu loh teman-teman sekalian. Speedometernya diganti baru ya, menggunakan speedometer yang bergaya, nggak kelihatan di sini ya, nanti kita bisa tambahin juga speedometernya bergaya speedometer dari Honda S90 gitu ya, yang bergabung atau unibody dengan headlampnya, batok headlamp. Spakbor tidak banyak diubah gitu ya, bannya tidak diubah, namun velgnya saya ubah teman-teman sekalian. Saya menggunakan velg aluminium sekarang ya, Excel Takasago ya, Excel Asia saya pakai dengan ukuran yang sebenarnya tidak terlalu besar juga. Jari-jari juga diganti, banyak yang diganti nih, lumayan teman-teman sekalian, karena velgnya sendiri sudah diganti dengan velg yang sudah aluminium sekarang, aluminium rim, walaupun menggunakan warna hitam. Engine sendiri tidak banyak berubah teman-teman sekalian ya, masih menggunakan karburator. Engine-nya menggunakan mesin Supra 100 gitu. Tidak ada banyak yang diubah di sini. Bodyworknya nih teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian masih ingat, dulu tuh bodyworknya tuh memang benar-benar hanya bodywork bodinya motor Cesra, body atasnya C70 dipotong di bagian sini. Namun sekarang bagian atasnya tuh nggak asal potong, tapi kita berikan semacam finishing, ditutup dengan dihadirkan emblem Honda di sini nih teman-teman sekalian ya. Nah, emblem Honda di sini nih lumayan cakep nih, jadi kelihatan ya. Sementara headlampnya juga diletakkan dengan bracket mounting headlamp yang banyak nih dijual di toko online ya, menggunakan aluminium juga yang di setup dengan CNC gitu loh teman-teman sekalian. Lampu sen diganti ya, sistem gas diganti, tali gas diganti, masternya udah pakai master sekarang, kalau yang dulu masih tromol.
lampu headlamp diganti, dashboard diganti, suspensi diganti, remnya juga diganti, tromol diganti, velg diganti. Wow, boleh dibilang hampir banyak yang diubah. Bodywork diubah, warna nggak diubah teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat di sini mesin juga ya. Tidak banyak diubah juga di sini. Dari mesin ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah paparan daerah sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat juga tidak banyak yang berubah ya. Sekilas walaupun memang ya teman-teman bisa lihat sekarang ya, perubahan dari bodyworknya juga cukup signifikan dan jauh lebih rapih gitu loh teman-teman sekalian ya. Saya coba deketin supaya teman-teman bisa lihat bagaimana lebih rapihnya Honda CT ini sekarang bila dibandingkan dengan seri pertama ya, dimana di bagian ujung depan dari bodywork untuk bodi tengah itu diubah, filter udara tetap dipakai dan tetap difungsikan dengan tutup dari filter udara dicat dengan warna hitam. Jadi pada dasarnya pewarnaan dari Honda CT100 ini sekarang sudah menggunakan kombinasi full ya, kuning dengan hitam. Penambahan dari emblem Honda, sayap Honda yang tipe lawas menggunakan sistem rivet teman-teman sekalian. Dan untuk bodi ke belakang ya, kita bisa lihat di sini saya menambahkan satu stiker, bikin di rainbow stiker, ini tulisannya CT100. Ini custom sendiri. Diukur dari tepongnya C70 lalu dibuat oleh Mas Laros ya di Banyuwangi nih bikinnya nih. Saya pesan karena dia teman saya, jadi ya saya bisa pesan aja gitu. Sementara di bodi belakang raknya saya tempel juga base plate-nya dari Givi box, hingga ini bisa ditaruh box Givi. Sementara teman-teman bisa lihat di sini suspensi belakang sudah saya ganti. Sekarang menggunakan suspensi gas double dari Scarlett Racing ya. Kuningnya agak sedikit beda, cuman oke, nggak apa-apa. Dan ini karena bagian bawahnya cukup lebar sehingga tutup spakbor belum bisa saya pasang. Teman-teman bisa lihat di sini saya bolongin juga swing armnya untuk ditambahkan semacam jaluk ya untuk pedok. Untuk pedok ini standar pedok gitu loh teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa lihat di sini detail dari suspensi belakang Scarlett Racing dengan gas. Dan untuk bodi belakangnya teman-teman bisa lihat juga ini saya kasih kayak lampu sennya juga berubah ya. Sekarang lampu sennya nempel di lampu belakang menggunakan lampu sen kotak yang biasa ini merupakan OEM-nya Jialing Kancil nih kalau nggak salah. Nah kayak gitu lah teman-teman sekalian. Mantap nih. Sementara joknya tidak berubah, namun di bawah jok ini ada sesuatu yang berubah teman-teman sekalian. Karena nih ya, ini ada kayak kunci yang biasanya ini dibuat untuk kunci helm, dan ini adalah kunci untuk membuka joknya. Mekanismenya apa? Nih kita ceknya. Nah teman-teman sekalian, kayak gini ya. Jadi ini sekarang kuncinya ini nggak bisa gampang banget dibuka, jadi susah karena memang ini ada sistem pengaitnya teman-teman yang daerah sini. Karena saya coba untuk buka. Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh ada kayak sistem di sini nih teman-teman sekalian, dan ini udah ada kayak kuncinya di bagian bawah sini ya. Jadi ini kuncinya sekarang nggak geser-geser karena ada kunci sistem penguncinya. Gitu loh. Kalian kalau pengen lihat lebih jelas, nah jadi seperti ini. Kuncinya ini ke sini teman-teman sekalian dan dihubungkan ke belakang. Nah teman-teman bisa lihat di sini sistemnya tuh kuncinya seperti ini ya, sistem kunci biasa. Ini ada kayak per di sini, dan ini kalau saya tarik tuh ya, tariknya dari sini tuh. Nah ini digunakan untuk membuka kunci jok teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Nah joknya ini kalau ditutup tuh tutup bunyi kayak begitu. Ini nggak bisa dibuka kecuali ini ditarik. Tarik sampai bunyi dan bisa dibuka sekarang. Jadi ini memang dibuat sama Monggo Motor, dibuat lebih boleh bilang usable banget, gampang banget dipakai dan dikunci sekarang. Jadi joknya ini kalau di awal-awal itu agak goyang-goyang, jadi kalau kita riding agak sedikit off-road itu joknya jadi ikut ke kanan dan ke kiri. Namun sekarang
mau dipakai off-road kayak apa juga, joknya nggak akan kemana-mana sekarang. Nah, ini adalah salah satu update yang cukup penting yang dihadirkan di motor ini. Sementara kayak misalkan untuk bagian knalpot masih sama teman-teman sekalian ya. Jadi masih sama, teman, ini knalpotnya masih free flow banget. Saya berupaya untuk mencari spare part boleh dibilang aftermarket dari knalpotnya Honda Dax atau Honda Monkey yang agak sedikit adem ya, karena ini knalpotnya free flow jadi agak sedikit berisik gini ya teman-teman sekalian. Bisa lihat juga keberadaan dari suspensi belakang dari Scarlett Racing ya, memang tipis banget ya. Dan ini adalah bagian belakang sisi sebelah kanan ya. Kita bisa lihat bahwa sekarang lampu sen itu benar-benar dipisah. Nah, ini yang hitam-hitam ini ya teman-teman sekalian, ini teman-teman ini awalnya tempat sen yang awal ya, lampu sen awal, karena basisnya itu Honda C70. Sementara ini adalah tempat yang update-nya gitu loh teman-teman sekalian, ada di bagian sebelah ya, kiri dan kanan dari lampu belakang gitu loh teman-teman sekalian. Yes, sementara ini raknya, joknya tadi kita udah lihat. Nah, ini teman-teman sekalian kalau belum lihat ya, untuk bagian belakang dari stang kita bisa lihat dari gas spontannya sudah diganti. Lalu starternya sekarang elektrik menggunakan starter kayak gaya-gaya MT-15, karena ini memang part aslinya MT-15 sih gitu. Sementara ini tuh kayak punyanya Honda Win ya, Honda Win atau apa ya kalau nggak salah. Ini partnya ini lampu sen, teman-teman bisa lihat juga. Ini klem dari stang persis. Ini detail dari dashboardnya standar banget gitu lah teman-teman sekalian. Wow, lumayan juga nih, perubahannya lumayan banyak sih kalau teman-teman bisa lihat ya. Namun saya cukup puas ya menghadirkan custom update dari Honda CT series ini gitu. Jadi pada dasarnya puas banget karena sekarang terlihat jauh lebih proper ya Honda CT seriesnya bila dibandingkan dengan versi sebelumnya, dan lebih enak bila dipakai untuk jalan yang agak off-road karena joknya juga udah enggak goyang sono goyang sini. Yes, jadi itu aja teman-teman sekalian. Nah, tadi teman-teman udah lihat semuanya. Kira-kira update apa, kira-kira perubahan apa yang saya lakukan di, boleh dibilang ini generasi kedua ya. Ini update kedua dari customisasi Honda CT series. Saya namakan dia dengan terus. Secara mesin tidak banyak berubah masih gitu ya, warna juga tetap sama, cuman teman-teman bisa lihat dan mulai dari suspensi sudah saya mulai ubah gitu ya, menggunakan suspensi dari Mega Pro Series. Lalu sistem pengeremannya juga diubah dengan penggunaan rem depan cakram, headlampnya sudah berubah dengan menggunakan LED, dan juga sistem kelistrikannya agak sedikit diubah karena menggunakan LED dan dia harus DC sehingga ada sedikit yang diubah. Banyak juga sih ya kalau bilang dihitung-hitung, lampu sennya juga sudah mulai berubah, bahkan bodyworknya sedikit ditouch oleh Monggo Motor sehingga boleh dibilang lebih bagus dihadirkan di Honda CT series ini. Dan detail yang menarik adalah penguncian di bagian joknya dan juga mungkin di bagian belakang dan bagian segala macamnya. Mudah-mudahan video update dari custom Honda CT series ini bisa menginspirasi bagi teman-teman sekalian yang misalkan kayak misalkan ada bahan motor tua di rumah dan mau di custom seperti ini. Itu aja, sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.